Oke, selamat datang di channel saya Oke ATC. Jumpa lagi bersama saya Andika. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti kapas dan kawat Smoke North 0,6 North yang mesh. Sebenarnya ini cara ganti koilnya, kawat dan kapasnya itu hampir sama aja. Ngebukanya di channel saya ada video RBK for RPM 0,4 itu hampir sama cara ngebukanya. Tapi di sini karena banyak yang minta, saya tunjukin lagi cara ganti kapas dan kawatnya. Di sini ada dua cara ngebuka kawat ini. Ngebuka koil maksudnya, ngebuka koil ini. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, kalau udah saya lanjutin. Di sini kebetulan karet sama pinnya udah saya buka, isi dalamnya sudah saya kosongin. Jangan lupa buka dulu, dikosongin dulu. Di sini yang pertama cara ngebukanya pakai alat bawaan dari RPM 0,6 atau bisa kalian dapat dari Aegis yang 0,4. Ini dikasih alat kayak gini. Cara ngebukanya gini. Paku ini kalian masukin aja ke dalam untuk nahan bagian atasnya. Jangan sampai ininya lewat ntar waktu dimasukin. Ini kan muat nih. Jadi kita tahan sama paku, lubangnya. Kita masukin pin kuning bagian bawah. Oke, tinggal kita masukin ini, kita putar aja sampai lepas. Itu ntar lepas sendiri. Jadi sini saya praktekin lagi, ntar saya buka aja, ntar saya tutup lagi baru saya praktekin yang kedua. Oke, kayak gini cara bukanya, tinggal diputar aja, itu lepas sendiri nanti. Terus saya praktekin cara yang kedua jika teman-teman nggak dapat alat yang kayak gini. Saya kosongin dulu kapasnya, saya pasang lagi. Oke, udah rapat lagi. Kayak gini caranya. Teman-teman cari besi atau paku beton bisa sih, ukuran ini kalau nggak salah ukuran 4 in kayak gini. Yang penting nggak lewat di bagian atasnya itu, yang bagian bawahnya masuk kayak gini. Tapi di sini saya lebih suka pakai besi bor nih, 3,5 mili. Saya masukin gini. Terus kalian ambil tang. Kalian jepitin di bagian sini. Kayak gini. Waktu ngejepit usahain yang datar ini itu nempel ke besi tang. Kayak gini ya posisinya, ingat. Kalian ambil palu, tinggal kalian bentokin aja kayak gini. Oke, udah terlepas. Sorry mental kemana-mana. Oke, kalau udah terlepas kayak gini, lanjut ke pemasangan. Di sini saya pakai kawatnya yang mesh itu kemarin masih ada bekas bawaan dari koil-koil yang lain yang 0,6. Itu masih ada sisa, saya bersihin lagi. Ntar saya pakai lagi gini. Tapi ntar kawat yang 0,6 mesh saya taruh linknya di deskripsi. Tapi harganya lumayan agak mahal gitu. Jadi kebetulan kawat saya yang baru belum ada. Mau beli yang RBK juga itu belum keluar. Ada juga yang 0,6 itu triple coil. Triple coil juga bisa dipakai di sini sebenarnya. Cara pasangnya triple coil itu ada di channel saya ini yang RBK Vinci 0,6, itu cari aja. Itu cara pasangnya triple coil sama aja. Di
Di sini saya praktekin yang mesh coil aja. Itu saya nggak bisa kasih link beli RBK-nya di mana, karena setiap saya kasih link itu di penjual online-nya sering kehabisan stok. Jadi saya nggak taruh di deskripsi linknya. Tinggal cari aja di online shop itu RBK atau rebuild kit. Oke, cara pasangnya gini. Saya lupa ini ukurannya berapa lembar, jadi saya coba dulu ambil setengah lembar. Ambil setengah lembar dulu. Kita lingkarin. Oke, kita pasang. Waktu masang kapasnya jangan terlalu ditarik, itu biasa aja ngelingkarinnya. Ambil selembar lagi, kita lingkarin lagi kayak gini. Dan dihabisin dulu, kita ukur dulu. Oke, ini pas. Kalau udah pas, jangan terlalu press atau rapat, jangan terlalu longgar, itu harus pas-pas masuknya. Oke, ntar kaki kawatnya saya lurusin dulu. Ini ingat, salah satu kaki kawat itu harus lurus sama garis yang bawah ini. Itu salah satunya aja. Oke, kita bengkokin kaki kawatnya. Ini satu aja, yang satunya ntar di tengah karet. Oke, saya buka. Gini jadinya. Kawatnya gitu. Kapas yang di luar ini ada yang dipotong dulu. Dipotong baru lingkarin lagi bagian luarnya. Tapi saya lebih suka gini, karena liquidnya lebih cepat meresap ke dalam. Tapi bagi yang leaking atau bocor, itu potong aja dulu. Kita lapisin 2 lapis boleh, 1 lapis juga boleh. Tinggal sesuai sama lidah kita masing-masing lah. Waktu dicicip itu misalnya ada yang nggak enak, tinggal ubah aja setelannya. Kalau saya langsung aja lingkarin kayak gini. Udah lingkarin kayak gini baru saya tutup. Itu ingat, lubang bagian pinggir, lubang bagian pinggir coil ini itu harus lurus sama garis ini, agar ketemu sama lubang yang di dalam coil. Oke, kita rapetin lagi. Oke, kalau udah rapet, udah rapi kayak gini, kita pasang lagi karet pengamannya. Kalau karet bagian bawah ini sih nggak ngaruh ke bocor, mau rapi atau mau sobek juga nggak ngaruh. Itu bukan nahan bocornya. Ini hanya pembatas untuk kaki kawatnya. Ini hanya pembatas, karena kalau mau bocor juga dia udah keluar dari samping sini. Jangan panik kalau sobek ataupun putus, itu nggak masalah. Oke, kita ambil pin bagian bawahnya, kita pasang lagi seperti ini. Oke, kalau udah pasang pin bawah itu perhatiin lagi kawatnya. Jika ada yang gerak ke tengah atau ada yang lari, itu tinggal dirapiin aja. Pakai apa aja sih terserah, pakai paku atau apa, tinggal tekan-tekan aja kayak gini. Itu sampai rapi. Kalau memang udah bener-bener rapi, nggak perlu ditekan lagi. Kalau udah selesai, udah tinggal dipakai. Saya nggak bisa praktekin karena saya nggak punya potnya. Mau sih praktekin sebenarnya, tapi udah dicoba, ini sering. Ini juga punya temen selalu ganti ke sini, minta tolong sama saya gantiin, selalu puas sama hasilnya. Itu aja penjelasan dari saya. Pokoknya jangan lupa like, share, dan subscribe.
agar channel saya semakin maju dan bisa terus berbagi sama teman-teman cara mengganti kapas dan koil dan trik-trik lainnya. Itu saja, terima kasih.